Hai pemirsa, senang sekali bisa ketemu kembali bersama saya Stefan Tamuna di acara Local Stock, yaitu inspirasi bisnis lokal. Dan sekarang kali ini kita berada di luar, di taman yang indah ini, di hari yang cerah ini, karena kali ini saya kedatangan tamu spesial yang bergerak di bidang industri agraria. Pengen tahu apa? Silakan simak tayangan berikut ini. Dalam menghadapi situasi di tengah pandemi COVID-19, sektor pertanian merupakan salah satu garda terdepan untuk pencegahan infeksi COVID-19 karena berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Dengan kebutuhan pangan yang cukup, maka gizi masyarakat bisa terpenuhi dan imunitas tubuh meningkat. Sayangnya, generasi milenial seakan tidak berminat menekuni usaha di bidang pertanian. Hal ini terbukti dengan menurunnya jumlah petani muda. Data Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian mencatat, petani muda berusia 20 hingga 39 tahun hanya berjumlah 2,7 juta orang saja. Ini berarti hanya 8% dari 33,4 juta orang petani di seluruh Indonesia. Untuk menarik minat petani muda, diperlukan terobosan baru agar produktivitas lahan dan komoditas pertanian bisa meningkat. Salah satu caranya adalah menggunakan teknologi terkini dan menggandeng tokoh masyarakat untuk membantu promosi dan menyalurkan bahan pangan seperti sayur mayur, buah, dan bahan lainnya. Sebenarnya dari sisi masyarakat pun, di tengah pandemi ini membutuhkan wadah yang bisa memberikan kemudahan untuk membeli pasokan bahan pangan segar tanpa harus bertemu langsung dan berinteraksi di pasar tradisional. Nah, entrepreneur kita kali ini punya ide brilian yang bisa menjadi solusi dan bahkan juga bisa diadaptasi menjadi gaya berbelanja bahan pangan baru di era new normal, yakni sayur box. Inovasi mereka ini bahkan mengantarkan pendirinya masuk daftar Forbes kategori 30 Under 30 Forbes di industri manufacturing energi 2019. Penasaran dengan kisahnya? Nah, itu tadi pemirsa tayangan tentang wirausaha yang akan kita interview hari ini. Dan kalau kita lihat ya di industri agraris ini, kenapa petani-petani muda itu menurun sekali jumlahnya dan hanya sekitar 2,7 juta, which is adalah 8% dari total jumlahnya, yaitu sekitar 33,4. Dan sepertinya di zaman sekarang ini, di era new normal, kita perlu mengkombinasikan industri itu dengan teknologi. Dan makanya untuk itu sekarang sudah hadir di tempat ini, yaitu Mas Arief Zamani yang CFO dari Sayur Box. Nah, udah ketahuan kan tuh tamu kita sekarang Sayur Box. Halo Mas Arief. Halo, apa kabar? Ya, gimana nih Mas? Kita tuh sekarang di sini di Local Stock kita ngomongin tentang inspirasi bisnis lokal. Ya. Dan kita pengen tahu waktu pas awal-awal berdirinya Sayur Box ini yang sekarang lagi naik daun nih. Dan orang kayaknya semua teman-teman saya sendiri tuh kayaknya hampir semuanya selama masa karantina ini nih belinya di Sayur Box. Wah, bagus dong. Termasuk saya, iya. Dan orang tuh kayaknya sekarang lebih concern terhadap hidup sehat ya. Jadi buah, sayur itu penjualannya meningkat kan pastinya. Nah, boleh diceritain nggak awalnya nih gimana sih waktu pas pertama kali mendirikan? Dan saya dengar dulu tuh awalnya susah gitu mencari distributor yang bisa menjual hasil dari Amanda dulu ya, foundernya punya kebun kale di Sukabumi gitu. Ceritanya gimana ya Mas? Ya ini nggak terasa ya, Sayur Box saat ini udah mau yang ke-4 tahun gitu. Jadi flashback ke 2016 dulu di pertengahan 2016. Jadi awalnya tuh memang berawal dari Amanda tiba-tiba gitu, out of nowhere dia pengen jadi petani. Dia pergilah ke Sukabumi, dia ada lahan lah sekitar 1-2 hektar. Pada waktu itu kan kale adalah komoditi yang kayaknya lumayan happening ya orang. Karena gaya hidup sehat itu sudah dari lama, orang udah mulai beli salad gitu kan. Udah mulai happening lah. Terus melihat Amanda tuh lihat potensi bahwa ini potensi yang luar biasa nih, dimana petani kita kan banyak kan nanamnya kangkung gitu kan. Padahal yang high value ini kurang jadi. Padahal demand-nya ada ya. Betul, yang high value ini tuh kurang jadi perhatian khusus lah, karena mungkin dari bibit segala macam handling susah lah. Tapi balik ke 2016, Amanda nanam nih. Udah berhasil pas dia nanam, ternyata dia jadi kesulitan untuk punya akses ke market gitu. Karena ternyata
tidak serta-merta kalau udah bisa nanam tuh bisa jual gitu kan. Itu salah kenapa satu. ya Mas? Ada jalur tentu kan distribusinya panjang ya? Pertama kan handling fresh produce beda dong dengan handling baju gitu, fashion. Yes. Kalau orang kalau punya fashion mereka taruh sebulan 2 bulan masih tetap baju gitu kan. Kalau sekarang kalau fresh produce timing itu menjadi kunci gitu. Karena harus seger ya? Betul, harus segar, harus segera didistribusikan kan. Sehingga pada waktu itu karena dengan jalur distribusi yang ada untuk sampai ke supermarket itu susah banget kan, harus lewat. Kayaknya masuk ke supermarket itu kayaknya susah. Ya. Apalagi kita bukan brand gede gitu kan ya. Betul, apalagi kalau yang anak muda baru nanam belum punya nama, karena supermarket juga kan perlu sustainability kan. Sehingga pada waktu itu kesulitan untuk menembus market. Jadi yang tadinya ekspektasinya bisa panen dan menghasilkan, jadi karena ada keterbatasan supply chain akhirnya tidak bisa. Gitu. Menarik tuh tentang sustainability. Mungkin kita bisa bahas lebih panjang sedikit. Jadi maksudnya sustainability itu jadi kita harus selalu ada barang. Iya ya. Jadi nggak bisa kayak hari ini ada, ntar besok nggak ada. Betul. Karena salah satu kenapa akhirnya kita terpikir untuk bikin sayur box itu adalah kita try to match antara supply and demand. Karena selama ini coba bayangin ya, di berbagai daerah kalau lagi panen ini wortel, semuanya panen gitu kan. Kalau lagi panen kentang, semuanya panen gitu. Semuanya tiba-tiba semua daerah. Jadi sehingga harga tuh fluctuate kan. Nggak ada variety ya. Betul. Terutama ini pada saat kosong harga tinggi. Pada saat banyak harga kan jadinya petani rendah gitu. Jadi kadang-kadang petani jadinya selalu jadi yang dirugikan. Katakan jadi korban lah, karena mereka kan tapi bukan serta-merta gara-gara sistem. Kalau kan selama dibilang ini tengkulak apa segala macam. Tapi kan the main problem adalah supply demand yang nggak ke manage gitu. Orang nanam aja, orang jual aja, nggak ketemu nih. Nah makanya di Sayur Box nih kita coba matching antara supply dan demand gitu. Dan dari situlah Sayur Box mengembangkan ide untuk menjadi platform di mana fresh produce itu menjadi accessible. Semua orang bisa, dari mulai supplier sampai marketnya pun mereka bisa mudah untuk mengakses lewat suatu teknologi. Kemudian dari sisi supplier juga bisa manage bahwa oh ya saya perlu panen kapan aja nih gitu. Dan dari sisi demand pun dari masyarakat nggak usah panik gitu. Wah ini mau lebaran tiba-tiba harga pasti naik gitu. Sebenarnya kalau semua di manage, capacity-nya tuh hari ini orang butuhnya tomat sehari kan katakan 100 kilo. Udah bisa ditaker ya? Udah bisa ditaker. Karena demand-nya gitu. udah kelihatan dari apps-nya itu ya? Betul. Nah ini menarik nih, karena maksud saya pasti kan untuk mencapai semua itu nggak gampang nih. Nah itu bisa tolong diterangin nggak sih kesulitan-kesulitan apa yang dilalui pada... Tentu awalnya kan jelas untuk memperkenalkan sebuah platform, sebuah teknologi itu kan apalagi untuk petani yang kalau katakan orang selalu bilang kita udah di Industrial Revolution 4.0 gitu kan. Tapi kan untuk petani bisa jadi dia masih 0.0 gitu kan. Exactly, nah itu yang aku tuh penasaran banget tuh. Gimana caranya bisa membuat ngerayu si petani itu supaya ayo dong, lo sama gue gitu, lo ikut apps gue. Nah itu tuh kalau aku lihat tuh di hampir semua interview Sayur Box belum pernah ada yang ngebahas. Padahal I think the key is there. Iya. Bener nggak sih? Betul. Karena kalau nggak lu nggak ada supply, right? Betul. Itu gimana tuh? Nah, jadi memang salah satu maintain relationship sama petani itu salah satu concern kita tentu. Dan memang di awal-awal tentu sulit ya, karena petani sudah terbiasa dengan satu sistem yang udah berabad-abad, yang udah dengan sistem yang mereka biasa, udah ada middleman-nya, udah biasa jual. Ya udah mereka udah pasrah aja dengan market price gitu. Tiba-tiba muncul anak muda yang out of nowhere datang ke mereka tiba-tiba mau beli. Mungkin kalau middleman lain atau tongkolak belinya berapa ton, tiba-tiba dulu awal-awal kita beli cuma 100 kilo. Kita mungkin dilihat aja enggak. Tapi kita terus coba maintain ya. Kita pertama gitu coba untuk menjadi mereka sih. Coba masuk ke bahasa mereka, coba masuk ke jangan ribet lah. Dulu kan kita selalu bilang ada sistem kontrak nggak sama mereka. Udahlah sama petani nggak usah terlalu ribet dulu. Yang penting kita bisa beli nggak sih, kita bisa serap nggak sih. Jadi kita coba satu bahasa dulu, yaitu bahasanya adalah berapa yang bisa Sayur Box serap. Sehingga Sayur Box itu bukan marketplace, tapi kita menyerap produk pertanian gitu. Nah, hanya mungkin karena kita belum terlalu besar lah, jadi belum terlalu banyak. Tapi key-nya adalah di situ kita coba membantu petani dengan cara, oke Pak, kita akan ambil produk Bapak gitu dengan harga yang wajar gitu. Bahkan itu sekarang, bagiannya siapa tuh? Kita ada tim sourcing, kita ada tim sourcingnya sendiri. Kalau kita dulu masih barengan nih, Amanda, aku atau yang tim manajemen lainnya, kita udah
ya maklum lah kita belum terlalu terstruktur yang sampai jadi kita berusaha untuk semua di awal-awal sih, ya? Sekarang udah mulai lah, kita udah mulai ada ini ya, tapi memang untuk core bisnis kita semua fokus gitu. Core bisnis kita kan touch petani gitu. Jadi kan semua orang mau dia finance, dia mau apa, dia harus mengerti, paham bahwa nature bisnis kita di situ gitu. Dan akhirnya juga at the end kita juga ini apa namanya ngebantu mereka kan dapetin penghasilan mungkin di kala musimnya juga petani yang dulu di awal-awal kerja sama kita, awal-awal mereka masih kayak ragu gitu ya, masih cuma transaksi sama kita paling seminggu 1 juta 3 juta karena masih kecil ya. Sekarang ada petani yang udah transaksi sama kita sampai ratusan juta. Wow. Betul. Oke. Menarik sekali nih pemirsa, kalau udah ngomongin angka pasti matanya langsung kupingnya langsung berdiri ya. Jadi makanya kalau pengen tahu lebih lanjut kita akan ngobrol-ngobrol lagi dan saya akan tanyain, kita akan ulik terus kira-kira yang buah atau sayur paling laku nih apa nih. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini.